350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indis Party oleh Raden Mas Suwardi Surioningrat atau Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo dan Bebes Teker, Trikoro Dharma yang diperangkarsai oleh Satiman Widyo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Assalamualaikum. Orang mas? Boleh. Ada kita apa hari ini? Kita ada di organisasi Belanda. Baiklah, terima kasih mas. Jadi saya lanjut dulu nggak ya? Ya, terima kasih. Mas, ini ada berita yang lagi hangat dari negara Belanda. Ini bagus sekali. Dari negara Belanda saja sudah memiliki semangat yang besar. Ini sangat bagus. Iya benar, kita yang di Indonesia harus ada pergerakan. Indonesia harus maju, Indonesia harus merdeka. Iya, Indonesia harus memiliki pergerakan Indonesia Merdeka. Iya mas, saya setuju. Demi mempertahankan kemerdekaan kita, organisasi pemuda yang ada harus bersatu. Bagaimana kalau saya mengadakan pertemuan untuk Indonesia? Iya, saya setuju. Baiklah. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Jong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih semuanya sudah hadir di tempat kami. Kali ini saya mengumpulkan beberapa perwakilan organisasi karena akhir-akhir ini ada berita hangat dari negara Belanda. Beberapa waktu yang lalu saya juga membaca majalah tersebut. Di dalamnya ada pergerakan persatuan yang harus kita jadikan motivasi. Kita harus ada perubahan untuk
menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Persatuanlah yang akan menjadi senjata kita melakukan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita adalah terpecah belahnya kita ke dalam kelompok-kelompok kecil. Satu-satunya adalah persatuan yang akan membawa kekuatan yang besar bagi mereka. Kita tahu persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita mempersatukan pemuda bangsa Indonesia? Pertemuan ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang masih bersifat kedaerahan, maka kita perlu menyamakan visi dan misi untuk menciptakan cita-cita bangsa. Menurut saya, itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Saya sebelumnya sudah memikirkan langkah-langkah yang harus kita ambil. Pelaksanaan Kongres Pemuda yang di dalamnya kita akan membahas tentang persatuan pemuda yang didasari cita-cita bersama yang nantinya akan menjadi satu wadah kepemudaan. Sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia tentang Kongres Pemuda ini. Benar, kita harus membentuk panitia ini terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Panitia harus ada beberapa susunan, yaitu ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia akan saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu usulan saya. Alangkah lebih baik jika kita ketua panitia adalah saudara M. Tabarani dikarenakan saudara Tabarani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Sumpah Pemuda ini. Dasar itu dipastikan saudara M. Tabarani mempunyai pikiran yang lebih kuat tentang pelaksanaannya. Saudara Sumarto menjadi wakil ketua panitia kongres ini. Selain itu, saya juga siap menjadi pembantu panitia. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Jikalau saudara-saudara ingin mengajukan diri untuk mempersingkat waktu. Benar sekali. Siap menjadi sekretaris. Menjadi bendahara. Jadi tinggal saudara Bahdir Johan, saudara Hamimi, saudara Yantole, dan saudara Paul Pinonton serta Hamimi otomatis akan masuk ke panitia pembantu. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara yang sudah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk panitia yang sudah terbentuk, saya mohon kerjasamanya. Semoga apa yang kita cita-citakan segera tercapai. Lah, saya rasa pertemuan pertama ini saya akhiri. Bila ada waktu lagi, saya akan koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka, pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sudah sampai di titik ini. Dengan segala kerja keras saudara-saudara, kita dapat menyusun segala sesuatu tentang Kongres Pemuda. Hasil dari pertama kita dapat rapat sampai dengan sekarang. Akan saya serahkan kepada saudara Tabrani selaku ketua panitia Kongres Pemuda untuk membacakan ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rasa puji syukur saya membacakan hasil kerja keras kita selama ini untuk menyusun kegiatan Kongres Pemuda yang pertama. Mohon untuk diperhatikan jika ada salah penyampaian, mohon dikoreksi. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada 2 Mei 1926. Cara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah yang mereka akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Bahdir Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinonton, Jaksudipwiro, dan Nona Sid Adam. Pokok-pokok materi yang akan diceramahkan adalah meliputi masalah pemersatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia,
dan peranan agama dan gerakan persatuan bangsa Indonesia. Yang dapat saya sampaikan, mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya. Menambahkan, setiap ceramah diikuti dengan pandangan umum. Para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan usulan, tanggapan, atau pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih tambahannya. Baiklah, pertemuan kali ini saya akhiri di sini. Semoga pelaksanaan yang kita rencanakan dapat berjalan lancar dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda untuk bait yang pertama dan kedua. Namun saya tidak setuju untuk bait yang ketiga. Karena bait yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa bait yang ketiga tidak menggunakan istilah yang sama? Apa tidak sebaiknya bait ketiga itu berbunyi, ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saya mendukung usulan M. Tabrani, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan akan perubahan tersebut. Tetap bertahan dengan usulan saya. Walaupun rumusan masih belum bisa diterima, Kongres harus tetap ditutup. Tetaplah bersatu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Sampai bertemu di Kongres selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rintisan yang telah dilakukan oleh M. Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyo Puspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I. Sugondo Joyo Puspito yang memimpin P3I dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh M. Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda 2 untuk melanjutkan visi dari Kongres pertama yang belum tercapai. Apakah Anda sudah pernah memikirkan ini sebelumnya? Sejak Kongres Pemuda pertama, saya sudah berpikir ini akan berlanjut. Jika dilihat dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama, memang harus ada Kongres Pemuda yang kedua. Karena ada beberapa hal yang masih belum terlaksana. Itu jumlah peserta yang hadir belum memenuhi target. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi sebagai evaluasi dalam pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan Kongres Pemuda pertama juga turut kita apresiasi karena pelaksanaannya sudah memberi dobrakan untuk persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Sebelumnya kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar untuk Tabrani dan kawan-kawan. Baiklah, saya mohon bantuan kepada kalian untuk membicarakan ini lebih dalam. Setelah saya yakin kawan-kawan juga mempunyai pemikiran yang sama. Selanjutnya, mari kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Bentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi terlebih dahulu tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh besar. Lalu siapa yang sesuai? Haryo dan Sunarto, karena beliau pernah ikut dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda, lebih tepatnya Perhimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunaryo dan Sunarto. Dan saya akan menghubungi Sumarto.
pernah menjadi wakil ketua panitia Kongres Pemuda pertama. Sultan Sunario dan Sunarto menjadi penasihat hukum pada Kongres kedua kali ini. Beliau berdua dengan pengalaman Sumarto dapat memperjelas gambaran penyelenggaraan. Ya, baiklah. Berkat usaha yang gigih dari Sukondo Joyo Puspito dan kawan-kawan pada bulan Juni 1928, berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak Bon, Jong Islami Tenbon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Seperti yang tercantum pada undangan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hasrat pengadaan Kongres Pemuda kedua yang akan menjadi tonggak persatuan dan kesatuan nasional dan menuju Indonesia Merdeka yang sudah sering kita dengar. Untuk melanjutkan, saya serahkan kepada hadirin untuk waktu yang tempat dapat digunakan secara baik. Sebelumnya, saya mohon kepada hadirin untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang diwakilkan. Saya Sukondo Joyo Puspito, mewakili dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Joko Marsait perwakilan dari Jong Java. Rohyani di sini mewakili dari Pemuda Kaum Betawi. Amir Syafruddin perwakilan dari Jong Batakbon. Laimena perwakilan Jong Ambon. Senduk mewakili organisasi Jong Celebes. Koco Sungkono mewakili organisasi Pemuda Indonesia. Jihan perwakilan dari organisasi Jong Islami Tenbon. Ya, M. Yamin mewakili dari Jong Sumatera Bon. Masih kawan-kawan sudah tercatat telah hadir dari 9 organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan nasional. Untuk pembahasan pertama kita membentuk panitia Kongres kedua nanti agar segera dapat ditindaklanjutkan bagaimana Kongres Pemuda kedua akan dilaksanakan. Nah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada dan saya menyusun beberapa komponen kepanitiaan, di antaranya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5, penasehat yang berasal dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Karena saya mempunyai hasrat yang sangat besar, saya meminta izin dan saya siap untuk menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua ini. Siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Secara berturut-turut saya tunjuk menjadi pembantu 1 sampai dengan 5. Johan M. Chai, Koco Sungkono, Sendu, J. Laimena, Rohyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik, Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Islami Tenbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini, juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Oitomo, Sekar Rukun, Partai Serikat Islam, dan persatuan antara Pandu Indonesia serta pemerintah Hindia Belanda
juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Juyo Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih sudah percaya kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama 1926. Ini menunjukkan bahwa pemuda Indonesia peduli pada kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 belum mencapai kata sepakat akan hal putus rumusan, maka dari itu tidak ada kata ragu kita melaksanakan Kongres Pemuda kedua, dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam kongres kali ini, yaitu yang pertama, setelah acara pembukaan ini ada ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnomo Wulan Mungsar Koro dan Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh Tuan Ramelan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunario. Baiklah, ini adalah acara sebelum pada kegiatan ide penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian ini untuk Kongres Pemuda kedua ini, dengan ini saya buka. Merdeka! 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 Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu, 28 Oktober 1926. Sebelum menyampaikan hasil putusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan W.R. Supratman. Ia menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih untuk Saudara W.R. Supratman, lagu yang sangat indah dan hikmat. Sekali lagi beri tepuk tangan pada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan, pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bangsa Indonesia. Dengan diputuskan hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan ke Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami
Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Hari itu, 28 Oktober 1926, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Lembong, Jong Batapun, Jong Islam Tembong, Jong Celedes, Jong Ambon, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bernama Sumpah Pemuda.